Halo sahabat-sahabatku semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik bersama tentu saja dengan Jurnal Simbolon. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Halo sahabat-sahabat fisika asik, saat ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran fisika, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Semoga tetap semangat dan bahagia. Oke, akan kita mulai pembelajaran kita. Nah, yang pertama, GLBB itu apa? GLBB adalah gerak suatu benda suatu benda yang menempuh lintasan lurus dan mengalami perubahan kecepatan yang sama setiap sekernya atau mengalami percepatan yang sama. Nah, yang perlu diperhatikan apa perubahan GLB sama GLBB. Kalau di GLB itu kecepatannya konstan. Ya, ini katanya berubah. Yang konstan apa? Yang konstan adalah percepatannya. Ingat, di GLBB yang konstan itu adalah percepatan, bukan kecepatan. Oke, itu harus dibedakan nantinya. Jadi kalau di sini kecepatannya berubah, tapi perubahannya tidak acak-acakan, teratur. Makanya dibilang gerak lurus berubah beraturan, ada aturannya. Oke, untuk itu coba kamu perhatikan sebuah pergerakan sepeda di sini, yaitu sepeda balap. Nah, ini dalam keadaan awal dia 0, terus dia nanti akan semakin lama akan dipercepat. Coba kamu perhatikan. Oke, dia akan berlari dengan menggoyang dengan kencang, dan terus dia akan berulang-ulang dan tidak capek-capek dia, ya. Dan akan berulang-ulang terusnya. Nah, tapi di sini yang perlu kamu perhatikan, di sini sudah saya bikin bahwa percepatannya tidak ada, saya bikin di sini A1 sama A2, ya. Berarti A di sini sama A di sini sama. Cuma yang berubah itu adalah kecepatannya, makanya di sini V1 sama V2, atau mulai dari sinilah V0, V1, V2. Tapi A-nya selalu tetap, gitu dia. A-nya selalu tetap, waktunya berubah juga, jaraknya berubah juga. Nah, itu berarti yang konstan itu adalah percepatannya saja. Oke, itu yang perlu diperhatikan di dalam GLBB. Oke, apa aja di dalam kehidupan kita yang sering kita tanpa sadar sudah melihat GLBB, gerak GLBB. Nah, coba ini perhatikan, ini anak-anak ini sedang belajar, terus sebuah buah jatuh ke kepalanya. Nah, ini buah jatuh itu adalah melakukan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dipercepat, gitu dia. Jadi kalau buah jatuh dari atas ke bawah, itu buahnya melakukan GLBB dipercepat, ya. Apa yang jatuh dari atas melakukan GLBB dipercepat. Oke, ini juga begitu pada suatu bidang miring, naik sepeda, ya. Ini naik sepeda turun, ini juga naik sepeda ini melakukan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Ini nggak digoyah dia, ini loh, nggak menggoyah dia hanya turun langsung dia ke bawah dia. Oke. Nah, begitu juga ada pesawat begini atau helikopter, dia turun ke bawah juga, itu juga merupakan gerak lurus berubah beraturan, ya. Ini juga termasuk gerak lurus berubah beraturan. Oke. Nah, dan selanjutnya apa aja yang sering kita jumpai? Itu yang tadi yang saya bilang tadi kan masih yang dipercepat. Nah, kalau gimana dia kalau dia diperlambat? Nah, kalau yang diperlambat itu misalkan sebuah mobil lah, ya, sebuah mobil begini, mobil Bapak agak jelek ini, ya, jangan ditertawain lah karena ini. Nah, ini akan diperlambat, gitu dia. Diperlambat naik dia apabila dalam suatu bidang miring, gitu ya, akan diperlambat dia. Dan ini gerak mobil ini bisa dikatakan yaitu GLBB diperlambat, gitu dia, ya. Nah, terus kalau batu, misalkan batu kamu lempar ke atas, gitu, tapi jangan kamu lempar sama teman lah, ya, itu berbahaya, ya. Dilempar ke atas ini merupakan juga
GLBB diperlambat gitu dia. Karena pada saat ke atas dia makin lama berhenti, terus turun lagi dia ke bawah. Pas turun ke bawah itu baru dipercepat gitu. Nah, nanti akan kamu cari sendirilah, cari sendiri nanti apa-apa aja kira-kira nanti setiap kamu lihat sesuatu gerakan, kamu lihat ini GLBB dipercepat atau diperlambat ya. Oke, biar masuk kita ke persamaan yang digunakan atau yang dipakai di dalam GLBB. Nah, ada 3 persamaan. Yang pertama ya. Yang pertama persamaan yang digunakannya adalah VT sama dengan P0 plus minus AT. Terus yang satu lagi S sama dengan P0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Terus satu lagi VT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus minus 2AS. Banyak banget Pak, susah Pak itu rumusnya. Sebenarnya nggak susah-susah banget sih. Nanti kalau banyak kamu mengerjakan soal pasti nanti lama-lama jadi ingat dia rumusnya ya. Nah, rumusnya ini sebenarnya nanti akan di SMA akan ketemu lagi ya. Bagaimana penemuan rumus ini di SMA akan dibahas gitu ya. Tapi di sini nanti kita tidak akan membahas soal-soal yang susah-susah banget lah ya. Masih yang gampang-gampang. Oke, untuk keterangan daripada rumus ini sudah Bapak bikin juga ya. Yaitu bahwa V0 adalah kecepatan awal. Terus PT itu adalah kecepatan akhir. Satuannya semua M per S yang namanya kecepatan ya. Terus percepatan itu adalah percepatan. Terus T itu adalah waktu atau bisa juga dinamakan selang waktu ya, selang waktu. Terus S itu adalah jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh oleh benda itu. Nah, ini plus minus itu buat apa? Nah, buat apa ini sudah saya bikin juga. Jika dia plus berarti dia percepatan. Berarti benda itu melakukan suatu percepatan. Ya, samalah sama sebelum-belumnya yang udah ada dipelajarin ya. Terus min, kalau min dia berarti dia benda itu melakukan perlambatan. Jadi tidak dua-duanya kita pakai. Pada saat bendanya dia mengalami percepatan berarti kita pakai plus. Kalau saat bendanya mengalami perlambatan berarti kita pakai minus. Oke? Untuk lebih jelasnya mari kita membahas beberapa contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Oke, mari kita sama-sama membahasnya. Mobil mula-mula dalam keadaan diam. Nah, dan kemudian bergerak dengan percepatan 2 m per s pada suatu lintasan ya, pada suatu lintasan lurus. Tentukanlah kecepatan mobil dalam selang waktu 5 second ya, dalam waktu 5 second. Jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 5 second. Oke, kita lanjut. Oke, apa kita tulis dulu apa aja yang diketahuinya. Nah, diketahuinya di sini V0. Nah, kenapa V0 dia? Kenapa V0 itu adalah 0 kecepatan awal? Karena dibilang dalam mula-mula dalam keadaan diam, makanya 0. Berarti awalnya dia 0. Awalnya dia diam, berarti kecepatan awalnya 0. Ah, itu yang harus diperhatikan ya. Terus selanjutnya apalagi diketahui? Percepatannya ada di dalam soal diketahui lagi. Terus apalagi yang diketahui lagi? Apalagi yang diketahui lagi? Ya, tidak ada lagi ya, tidak ada lagi. Terus VT, kecepatan mobil dalam selang waktu 5 second. Berarti setelah bergerak di 5 second, berapa dia kecepatannya? Oke, lanjut. Terus apalagi pertanyaan yang B-nya? Yaitu jarak yang ditempuhnya selama 5 second itu. Oke, mari kita sama-sama mengerjakannya. Oke, kita bahas bersama. Nah, yang pertama yaitu rumusnya dulu. Rumus awal tadi ada di situ VT sama dengan V0 plus minus AT. Oke, kita masuk yang angka-angkanya. Oke, V0-nya berapa tadi? V0-nya 0. Masukin dia 0 ya. Terus percepatannya 2 meter per second kuadrat. Nih 2 meter. Terus T-nya 5 second. Oke, kita lanjut. Berapakah hasilnya itu? Tidak ada hasilnya. Halo, siapa bisa menjawab? Siapa bisa menjawab? Halo, cepat. Halo teman sahabat-sahabat fisika asik. Tidak ada yang bisa menjawab? Tidak ada yang bisa menjawab nih? Jawab dong. Dia yang tahu. Aduh, sahabatku. Oke, 10 ya. Oke, terima kasih sahabat. Terima kasih teman. Kamu telah menunjukkan jawabannya. Berarti jawabannya adalah 10. Benar kan? 2 kali 5 adalah 10. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti jawabannya adalah 10 m per s ya. 10 m per s. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan B-nya. Oke, kita masuk ke rumus dulu.
rumus yang kedua tadi ya, rumus kedua tadi V0 kali T setengah AT kuadrat. Ya, setengah kali A kali T kuadrat. Nah, sekarang kita masukin. V0-nya berapa? 0. T-nya, V0-nya 0. Ini kan 0 tadi. PT-nya 5 second. Terus setengah. A-nya berapa tadi? A-nya itu ini sudah ada 2 amperes. Terus T-nya 5. 5S dalam kurung kuadrat. Oke? Kita lanjut menghitungnya. 0 kali 5, 0. Oke, ini 1 per 2 kali 2, 1. Berarti 1 amperes. Ya, 1 amperes. Ini 25 kuadrat berarti 25 S pangkat 2. Ya. Nah, dalam hal ini S-nya dihilangkan gitu dia, ya kan? S kuadratnya dihilangkan, nanti tinggal meter doang, ya. Oke? Lah, nggak ada lagi jawabannya lagi. Halo, siapa yang bisa menjawab? Oke, mantap. Kalian bisa menjawab, tapi teman kita ini juga bisa menjawabnya lagi. Oke. Terima kasih ya, 25 benar. 1 kali 25 adalah 25. Ya, ya benar-benar. Oke, terima kasih. Terima kasih sahabat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya ya. Akan kita bahas contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya adalah ini, sebuah pesawat sedang landing saat ban pesawat menyentuh tanah maksudnya, saat menyentuh tanah kecepatan 40 mph. Jadi saat landing dia mau turun dia, pas dia menyentuh tanah dia bannya kecepatannya 40 mph, kemudian direm. Nah, pada saat itu langsung direm dia kan, supaya nanti kebablasan ya, supaya nanti jangan kebablasan, dan mengalami perlambatan 10 mph kuadrat hingga pesawat berhenti. Iyalah, suatu saat akan berhenti. Kalau nggak berhenti kan nabrak dia. Tentukanlah waktu yang dibutuhkan mulai saat direm sampai berhenti. Oke. Mulai saat direm. Terus B, jarak yang ditempuh mulai saat rem sampai berhenti sama. Oke. Sekarang kita tulis dulu dong apa yang diketahuinya. Pertama diketahuinya P0-nya ada ya, ini P0-nya ada karena ditanyakan mulai dari saat direm 40 mph. Terus apa lagi? PT-nya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dibilang hingga berhenti. Nah, ini perhatikan ini. Jadi kata-katanya diperhatikan ya. Hingga berhenti berarti kecepatan akhirnya sampai berhenti kecepatan akhirnya adalah 0. Oke, terus percepatannya min 10. Kenapa min dia? Karena memang diperlambat. Nah, seperti yang udah dipelajarin sebelum-sebelumnya. Terus apa lagi? Nah, yang ditanya waktunya, T, selang waktunya. Terus apa lagi? Jarak tempuhnya, S-nya. Itulah yang ditanya. Oke, sahabat-sahabat fisika, mari kita bahas bersama. Kita jawab. Yang pertama adalah tetap masih pakai rumus awal yang pertama tadi. PT sama dengan P0 plus minus AT. Oke, kita masukin. PT-nya berapa? 0. Oh, 0 dia. Masukin dia 0. Terus masukin dia min. Nah, makanya tadi ini plusnya nggak kita pakai, min yang kita pakai sekarang. Udah? Karena dia, kenapa min? Karena dia diperlambat. Oke, kita lanjut. Nah, berarti kalau ini 0, ini kita tinggal pindah ke seberang dong. Pindah ke seberang ini jadi plus. Kayak gitu kan, pindah ruas ya. Coba. Pindah ruas dia, dia kan menjadi plus dia. Plus pindah ke seberang berarti 40. Nah, terus habis itu nanti ini turun ke bawah, dibagi dia ya. T sama dengan, coba kita lihat, T sama dengan 40 per 10. Nah, ini nanti M-nya habis, S-nya berarti tinggal second. Tapi nggak ada siapa yang tahu ini. Berapa hasilnya? Halo, sahabat-sahabat fisika? Oke, dijawab lagi, yaitu 4 second. Oke, terima kasih teman, kamu pinter ya. Semoga juga sahabat-sahabat yang lain juga pinter ya, dan berani menjawab. Oke, terima kasih, thank you. Oke, 4 second dia sudah ada di sini dia. 4 second ditulis dia. Nah, sekarang kita masuk ke jawaban dari menjawab yang B-nya. Oke, sahabat-sahabatku fisika, kita bahas bersama. Yang pertama masuk kita ke rumus yang kedua. Jadi berarti hanya 2 yang nanti kita pakai Pak rumusnya. Iya. Lebih bagus 2, jangan 3 lah dulu. Susah nomor 3-nya agak ribet ya. Oke, kita masukin angka-angkanya lagi. Yang diketahui. Oke, P0-nya 40 mph, waktunya 4 second. Ya, 4 second ya. Ya, 4 second dari mana 4 second? Dari hasil yang kita hitung di sini, gitu loh. Itu yang kita masukin. 4 second dari sini. Kita masukin 4 second. Kurang, kenapa kurang? Karena dia diperlambat, min. Oke.
Berarti setengah kali 10 M per S kuadrat kali 4 T kuadrat. Nah ini masih kayak yang tadi lagi, waktunya masih tetap yang pakai yang ini yang kita dapat dari A. Oke, kita lakukan perhitungan. 40 kali 4 berarti 160. Sekenya habis ya, tinggal meter ya. Tinggal meter dia. Sekarang kita lanjut. Nah, ini berarti setengah kali 10. Setengah kali 10 berarti 5 ya. 5 M per S. Terus 4 kuadrat 4S kuadrat berarti 16 S pangkat 2. S pangkat 2 nya X pangkat 2 nya bakalan dicoret lagi. Ini tadi kan kayak ini kan habis ke sini, makanya tinggal meter dia ya, karena ini kan pernya sebenarnya ini ya, per. Terus ini juga habis juga ke sini, maka tinggal meter gitu dia. Sekarang tinggal kita menghitungnya. 165 kali 16 80 gitu dia. 80 berarti 160 dikurang 80. Ayo, berlomba siapa? Ayo, sahabat-sahabat fisika asik. Berlomba. Ternyata dia juga. Oke, dia teman-teman juga sudah bijak dan kamu juga bijak, dan teman-teman sahabat-sahabat fisika juga sudah bisa menjawab, termasuk sahabat kita yang satu ini sudah bisa juga dia menjawab. Semoga apa yang Bapak jelaskan, oke, langsung di sini Bapak jelaskan tentang GLBB dapat dipahami dan bisa dimengerti, terlebih soal-soalnya nantinya bisa dikerjakan dengan baik. Semoga kalian bahagia dan sukacita selalu. Sekian dan terima kasih.